Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 338-340 kau datang cukup cepat. Setelah keributan seperti itu, jalan Sanhai yang awalnya ramai dan semarak mulai sepi juga. Para pelanggan yang duduk di luar membayar tagihan mereka dan pergi. Bahkan tempat barbeque di kedua sisi jalan sudah mulai tutup lebih awal, bersiap untuk pulang. Mengenai hal ini, Michael Liu hanya bisa tertawa tak berdaya. Orang-orang ini, serius, apakah mereka sama sekali tidak memiliki rasa keadilan? Mereka menyelinap pergi begitu mereka melihat ada yang tidak beres. Kamu tidak memiliki rasa kesetiaan. Mengenai sudut pandang Michael Liu, Kevin Ye tidak terlalu memikirkannya. Liu tua, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Tidak mudah bagi seseorang untuk menghidupi keluarganya dengan mengandalkan kios. Tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi pada mereka. Michael Liu berpikir sejenak, lalu mengangguk, benar sekali. Meskipun dia dengan enggan menyetujui kata-kata Kevin Ye, Michael Liu tetap menundukkan kepalanya dan meneguk birnya. Namun, si kecil yang sok keren yang duduk di pangkuan Kevin Ye melahap semua tusuk sate dan sayap ayam di meja barbeque tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menatap Kevin Ye dengan sepasang mata besar yang setengah berharap dan setengah sedih. Kedengarannya seolah-olah dia belum makan sampai kenyang. Kevin Ye tertawa tak berdaya, dan dengan ringan mengetuk ujung hidung si kecil, memanjakannya. Si kecil, aku tidak menyangka kamu benar-benar raja perut besar. Hehe, tapi jangan khawatir, dengan kakak laki-laki di sini, aku jamin kamu akan kenyang malam ini. Tampaknya bisa memahami kata-kata Kevin Ye, si kecil menganggukkan kepalanya dengan gembira setelah mendengarnya berbicara. Melihat meja yang kosong, Kevin Ye menoleh dan berkata, "Bos, bantu aku membereskan meja ini sebentar, lalu panggang 50 kebab untukku. 10 paha ayam, tidak ada cabai." Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang dan tersenyum. Entah mengapa mereka hanya bisa menghela napas melihat kegemaran Kevin Ye pada kaki mereka. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa mengabaikan bocah kecil ini begitu saja setelah kita menyelamatkannya. Jika dia jatuh ke tangan bajingan itu lagi, itu tidak baik. Howard Zhang juga cepat-cepat menambahkan, benar sekali, setidaknya kita harus membantu bocah kecil ini menemukan rumah. Kevin Ye berpikir sejenak dan berkata, itu benar. Tapi sekarang sudah larut, jadi mungkin tidak ada yang perlu dikatakan saat kita pergi ke kantor polisi untuk melapor. Bagaimana dengan ini, aku akan membawanya kembali ke asramaku malam ini, dan kita akan membawanya ke kantor polisi besok pagi. Howard Zhang dan Michael Liu mengangguk, menunjukkan persetujuan mereka. Sementara mereka bertiga asyik berbincang, si bos berminyak di belakang kedai barbeque itu berlari-lari kecil di depan mereka bertiga. Pemiliknya adalah seorang anak muda yang berusia sekitar 30 tahun dan tampak ramah. Melihat Kevin Ye dan dua orang lainnya, pemilik itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyekat tangannya dengan celemeknya, tampak sangat gugup. Teman-teman, adik kecil, maaf, kami akan berkemas. Barang yang baru saja Anda pesan, kami tidak dapat memanggangnya. Michael Liu menatapnya kosong, lalu melihat teleponnya dengan wajah penuh kekecewaan. Bos, baru jam 9, ini waktu yang tepat untuk menggulung tusuk sate, mengapa Anda sudah menutupnya? Jelas bahwa Michael Liu mengajukan pertanyaan meskipun dia sudah tahu jawabannya. Bos itu memiliki ekspresi gelisah di wajahnya saat dia berkata, Anda baru saja menyebabkan bencana besar. Saya menyarankan adik kecil untuk pergi juga. Ini tempat yang berbahaya, kita tidak bisa tinggal lama. Kevin Ye penasaran, menatap pemilik kedai barbeque. Dari mata bosnya, Kevin Ye merasa bahwa dia sepertinya tahu sedikit tentang situasi tersebut. Bos, apakah Anda tahu sesuatu? Dari mana sekelompok orang itu berasal? Bos itu melompat ketakutan, dan dengan cepat menjawab, adik kecil, kalian tidak perlu bertanya. Orang-orang itu adalah orang-orang kejam yang membunuh dan membakar orang-orang, mereka bahkan mungkin menyebabkan kebakaran. Kevin Ye, di sisi lain, memiliki ekspresi seperti seseorang yang baru saja menerobos pot pasir dan mengajukan pertanyaan, Bos, jangan terlalu gugup, di siang bolong ini, ada banyak orang baik di dunia ini yang lebih baik daripada orang jahat. Benar. Bos, beritahu kami latar belakang seperti apa yang dimiliki orang-orang itu. Howard Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Howard Zhang telah melihat pemilik tangan itu sebelumnya, tetapi ketika dia membuka mulutnya, pemilik tangan itu tanpa sadar merasa sedikit lebih percaya diri. Sambil mendesah tak berdaya,
sang bos berkata, baiklah, karena kalian ingin mendengarnya, maka aku akan memberi tahu kalian. Geng itu adalah anggota geng yang disebut Ular Keserakahan. Mereka menguasai seluruh jalan pegunungan dan laut serta jalan Chow yang di sebelahnya. Ngomong-ngomong, mereka hanyalah sekelompok penjahat yang tidak punya pekerjaan. Pada siang hari, mereka menjual sekelompok anak-anak entah dari mana untuk mengemis uang dari orang yang lewat. Jadi pada malam hari mereka keluar dan meminta uang perlindungan dari kami di tempat barbeque. Sambil mendesah pada dirinya sendiri, sang bos berkata tak berdaya, kami telah membayar biaya perlindungan 3 kali bulan ini. Ini semakin dan semakin ganas. Jika terus seperti ini, aku khawatir kami tidak akan dapat melanjutkan bisnis ini. Sekelompok binatang buas. Howard Zhang tiba-tiba membanting meja dan berdiri, sambil berkata dengan penuh kebencian. Michael Liu tidak segembira Howard Zhang, dia bertanya kepada bosnya, bos, apakah kalian tidak memanggil polisi? Bos itu tersenyum kecut, memanggil polisi. Tentu saja aku melakukannya. Pada awalnya, polisi juga datang dan menangkap beberapa orang yang sedang mengumpulkan biaya perlindungan. Namun, mereka dibebaskan dalam beberapa hari. Dan kemudian mereka mulai membalas dendam. Pada akhirnya, bahkan polisi pun tidak mau repot-repot. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah ada hukum di dalam kerajaan? Michael Liu mendengus tidak senang. Pemiliknya terus tersenyum pahit, adik-adik kecil ini semuanya adalah siswa, kan? Tidak heran kalian tidak menyadari bahaya dunia ini. Dunia seperti ini sekarang, kita para pebisnis kecil hanya bisa hidup 1 hari dalam 1 waktu. Kevin Ye tertawa dingin, jarinya mencubit ujung hidungnya, berpikir sejenak, lalu berkata, ular serakah, ular serakah. Dia benar-benar sangat serakah. Namun, aku bingung, bukankah Lin Hai ini selalu memiliki pemimpin geng serigala surgawi? Dari mana ular serakah ini berasal? Sepertinya Baritian benar-benar tidak cocok menjadi pemimpin sekte. Ketika pemilik kedai barbeque mendengar kata-kata Kevin Ye, dia ketakutan setengah mati. Keberadaan macam apa geng serigala langit itu? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang kecil seperti ular serakah. Di mata pemilik kedai barbeque, serigala langit adalah sosok legenda. Namun, siswa muda di depannya ini benar-benar tahu tentang Tianlang dan berani mengejeknya. Hal ini menyebabkan bos kedai barbeque tidak dapat mempercayai telinganya. Namun, pada saat ini, Michael Liu, yang berada di samping, mulai tertawa dan menjelaskan untuk Kevin Ye, saya katakan, saudara ipar, Anda memang geng terbesar di Lin Hai, itu semua karena Anda memiliki klan Tian yang mendukung Anda. Namun, meskipun geng serigala langit kuat, mereka masih tidak dapat menutupi langit dengan 1 tangan di Lin Hai. Selain itu, masyarakat saat ini tidak sama seperti dulu, dan gangster tidak sering memperebutkan wilayah seperti yang mereka lakukan dalam novel. Oleh karena itu, selain geng serigala langit, masih ada beberapa berandalan yang tidak dikenal di Lin Hai. Tentu saja, orang-orang itu hanyalah sekelompok berandalan yang bosan. Jumlah total orang di setiap geng hanya sekitar 10 atau 20. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jalan. Kelompok orang yang beraneka ragam ini tidak ada bandingannya dengan geng serigala langit yang sangat terorganisir. Kata-kata Michael Liu diucapkan dengan jelas. Jika bukan karena wajah kekanak-kanakan Michael Liu, apakah pemilik kedai barbeque benar-benar akan berpikir bahwa Michael Liu adalah anggota lama sebuah geng? Kevin Ye menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan nada meremehkan, pergilah, aku bertanya-tanya apa ular rakus ini, jadi begitulah adanya. Jelas, wajah Kevin Ye menunjukkan ekspresi tidak setuju. Tapi itu benar, bahkan Baritian benar-benar patuh setelah ditangani oleh Kevin Ye, bagaimana mungkin Kevin Ye peduli dengan ular serakah ini? Melihat kembali ke bos kedai barbeque, Michael Liu berkata dengan kasar, bos, ular serakah itu hanyalah kru beraneka ragam. Kami saudara-saudara bahkan tidak takut pada serigala surgawi, mengapa kami harus takut padanya? Lakukan saja urusanmu dengan damai. Jika mereka benar-benar berani datang, maka aku, saudara-saudaramu, akan membelamu. Bos kedai barbeque menatap Michael Liu dengan tidak percaya, dan tertawa 2 kali. Dia tidak bisa pergi atau tinggal. Howard Zhang kemudian menoleh dan melotot ke pemilik toko barbeque yang tak berdaya, berkata, bos, jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan panggang makanan yang kita pesan. Tidak diketahui apakah itu karena dia takut pada Howard Zhang atau karena dia yakin dengan metode Howard Zhang, tetapi pemiliknya buru-buru mengangguk dan berkata, baiklah, baiklah, aku akan pergi sekarang, aku akan pergi sekarang. Adik kecil, tolong tunggu sebentar, tolong tunggu sebentar.
Setelah tergagap beberapa saat, pemilik kedai barbekyu buru-buru berbalik dan memasuki kedainya sendiri. Tidak lama kemudian, aroma barbekyu tercium sekali lagi. Si kecil dengan rambut biru muda itu tampaknya baik-baik saja. Mencium aroma yang menyerang lubang hidung, sepertinya dia akan mulai makan. Kevin Ye memanjakan si kecil yang tiba-tiba muncul, saat dia melihatnya melahap makanannya sambil dengan lembut menyeka kotoran di wajahnya. Melihat si kecil ini, yang wajahnya mulai cerah, Michael Liu dan Howard Zhang sama-sama tercengang. Michael Liu dan Howard Zhang saling berpandangan, lalu Howard Zhang menelan ludah. Aku tidak pernah menyangka bahwa, bocah kecil ini sebelumnya kotor, dan sekarang aku tahu bahwa dia adalah seorang sota kecil. Bukan hanya sota kecil. Si kecil ini benar-benar mengerikan. Aku ingin tahu gadis dari keluarga mana yang akan diberkati saat dia dewasa. Saat Michael Liu dan Howard Zhang berbincang, bahkan tatapan Kevin Ye tampaknya telah mendarat di wajah si kecil. Harus dikatakan bahwa si kecil ini memang sangat tampan. Dalam kata-kata Michael Liu, dia adalah seorang monster. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan kulit yang cerah. Hanya saja debu di wajahnya telah menutupi wajahnya terlalu lama, terutama matanya, yang bersinar dengan cahaya biru redup yang sama seperti rambutnya. Namun, ketika perhatian Kevin Ye sepenuhnya terfokus pada lelaki kecil di lengannya, sosok-sosok mulai muncul satu demi satu di ujung jalan laut dan pegunungan yang gelap. Melihat dari jauh, ada sekitar 20 hingga 30 dari mereka, dan mereka masih memegang senjata mereka. Pemimpin kelompok orang ini tidak lain adalah pria botak pendek dan gemuk yang baru saja melarikan diri. Bos, ayo lakukan di sini, ayo lakukan di sini. Beberapa pria kecil dari Bardane satu itu sedang bercinta. Jelas bahwa si botak pendek dan gemuk itu bahkan tidak bisa berbicara dengan baik setelah lidahnya terbakar oleh api. Kevin Ye tahu bahwa mereka telah tiba, tetapi dia bahkan tidak mau repot-repot mengangkat kepalanya. Di sisi lain, wajah Howard Zhang penuh dengan kegembiraan. C339 Lesson for the Greedy Serpent Gang. Ular serakah yang disebut-sebut memiliki kekuatan tempur ini tidak seberapa, tetapi kecepatan geraknya masih cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pria botak pendek dan gemuk itu telah membawa lebih dari 20 hingga 30 orang bersamanya. Di bawah cahaya redup malam itu, sekelompok orang ini berjalan dengan angkuh di pegunungan dan lautan yang sunyi. Benar-benar terlihat seperti itu. Ketika pemilik kedai barbekyu melihat pemandangan ini, dia sangat takut sehingga dia segera bersembunyi di kedainya sendiri, tidak berani menunjukkan wajahnya. Pria botak pendek dan gemuk itu melihat bahwa meja Kevin Ye masih jauh, dan wajahnya segera menampakkan jejak kegembiraan balas dendam. Pria botak pendek dan gemuk itu menunjuk ke meja Kevin Ye yang tidak jauh, dan berkata dengan tidak jelas. Namun, yang ditanggapi bukanlah penghargaan, melainkan kastanye goreng. Peng, kepala besar itu segera menamparkan dahi pria botak pendek dan gemuk itu, omong kosong, aku tidak buta. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa di jalan ini, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Susu, bos, tarian ular yang licik, tarian ular yang licik. Kepala lainnya menamparkan kepala pria botak yang pendek dan gemuk itu, botak, jika kamu tidak tahu kata-katamu dengan baik, jangan mencoba menyanjungku. Orang tua ini bahkan tidak pernah mendengar tentang rencana omong kosong dan tarian ular. Itulah yang disebut prajurit dewa yang bijaksana, tahukah kamu? Pria botak pendek dan gemuk itu memiliki ekspresi yang salah di wajahnya. Dia ingin menjelaskan, tetapi setelah berpikir tentang lidahnya, dia memutuskan untuk menutup mulutnya pada akhirnya. Orang yang dipanggil bos oleh pria botak pendek dan gemuk itu bukanlah pria yang tinggi. Tingginya hanya sekitar 1,6 meter, dengan cincin asap tergantung di mulutnya. Dia tampak seperti bajingan. Bah. Setelah menyemburkan cincin asap di mulutnya, orang itu dengan tidak sopan berkata, aku bertanya-tanya siapa mereka, tetapi mereka hanya beberapa anak kecil. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah merusak masalah dengan sekte ular serakahku. Namun, kamu masih berani menggodaku di sini. Mereka memang punya nyali. Botak, bawa beberapa saudara dan tangkap sekelompok anak nakal ini untukku. Hari ini, aku ingin membiarkan mereka mengalami apa sebenarnya masyarakat itu. Wajah si botak penuh dengan kegembiraan. Kesempatan untuk membalas dendam akhirnya tiba. Memimpin beberapa pemuda yang memegang binatang buas, mereka mengepung Kevin Ye dan dua lainnya. Si kecil di samping Kevin Ye segera merasakan bahaya dan segera meletakkan tusuk sate di tangannya, dan terus menusuk dada Kevin Ye.
Kevin Ye menghibur si kecil dengan lembut dan berkata, tidak, tidak, kakak laki-laki ada di sini. Si botak menyeringai jahat dan berkata, anak yang cemburu, cemburu, kamu. Tanpa menunggu si botak selesai bicara, Michael Liu dan Howard Zhang langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat bibir si botak yang bengkok. Hahaha, sial, ayah ini belum pernah melihat keledai botak seburuk itu sebelumnya. Lihat mulutnya, itu mengingatkanku pada Ouyang Feng dari Chengki Timur. Lucu sekali, lucu sekali. Wajah si botak langsung memerah, dan seorang adik laki-laki segera bergegas keluar dari belakang si botak, memegang pisau baja, dia mengarahkannya ke Michael Liu dan Howard Zhang, kalian berdua bajingan kecil, apa yang kalian tertawakan, sekte ular serakah kita sedang melakukan sesuatu, bersikaplah lebih serius terhadap orang tua ini. Michael Liu dan Howard Zhang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Seolah-olah kelompok sekte ular serakah ini hanyalah lelucon di mata mereka. Bahkan Kevin Ye mulai tertawa, sekte ular serakah. Meskipun namamu tidak begitu terkenal, itu tetap saja lelucon yang cukup lucu. Kevin Ye kemudian mencibirkan bibirnya ke arah Howard Zhang, dan tersenyum misterius, Hyacin, mereka mengarahkan pisau ke arahmu, tidakkah kau ingin mengatakan sesuatu? Howard Zhang tertawa dan segera mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye, saudara Ye, jangan khawatir, lihat apa yang harus kukatakan. Begitu dia selesai berbicara, Howard Zhang tiba-tiba berdiri. Pria botak itu menjadi gugup dan memperingatkan, meskipun kata-kata si botak tidak jelas, dari ekspresi gugup di wajahnya, semua orang tahu bahwa dia bukan orang yang sederhana. 7 atau 8 anggota ular serakah segera menjadi tegang. Namun Howard Zhang tampaknya tidak berniat menyerang secara tiba-tiba, ia perlahan berjalan mendekati antek muda yang sedang mengarahkan pisau baja kepadanya. Ayah ini tidak suka ketika orang-orang mengarahkan pisau, tombak menunjuk ke arahku. Sambil berkata demikian, Howard Zhang mengulurkan tangannya, tetapi kecepatannya tidak cepat, ia meraih pisau orang itu. Para anggota sekte ular serakah tercengang. Reaksi pertama mereka adalah bahwa orang di depan mereka ini adalah orang bodoh. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat menjelaskan mengapa ia mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau tajam itu. Namun, mereka segera menyadari bahwa merekalah yang bodoh. Kekuatan Howard Zhang sudah pada batas yang dapat dikerahkan manusia, jadi ia meraih parang di tangan anak itu, dan dengan kekuatan telapak tangannya, ia dapat mendengar suara retakan yang jelas. Parang yang tadinya hanya senjata pembunuh itu dengan mudah dihancurkan oleh Howard Zhang seperti ini, dan berubah menjadi potongan-potongan besi tua yang jatuh ke tanah. Ular serakah dan yang lainnya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, mereka begitu ketakutan hingga mereka mulai berkeringat deras dan semuanya mundur. Howard Zhang tertawa dingin, bertepuk tangan, dan berkata, omong kosong apa ini, bahkan kalian berani keluar dan mengacaukan masyarakat. Di masa depan, kalian harus keluar dan memeriksa terlebih dahulu. Bawalah beberapa orang yang lebih baik dan jangan mengambil beberapa barang buruk yang berasal dari 9 yuan dan 9 paket surat Taobao. Ular rakus dan yang lainnya benar-benar takut pada Howard Zhang. Mereka telah hidup dalam masyarakat selama beberapa tahun, tetapi mereka belum pernah melihat orang seperti Howard Zhang yang tidak mengikuti akal sehat. Di sisi lain, ketika Michael Liu mendengar kalimat Howard Zhang, dia hampir mengompol karena tertawa. Sial, kali ini Ma Yun tertembak saat berbaring. Kevin Ye memiliki ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia diam-diam menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan kemudian tertawa, Hyacin, orang ini, aku tidak akan pernah mengira bahwa dia akan memiliki sisi seperti itu. Jika suatu hari dia berbaur dengan masyarakat, dia pasti akan menjadi orang yang ganas. Kevin Ye tidak mengira bahwa dia hanya bercanda, tetapi apa yang dia katakan di masa depan sebenarnya benar, dan mengubah lintasan kehidupan Howard Zhang. 20 hingga 30 penjahat mengelilingi 3 siswa yang tersenyum, tidak ada yang berani melangkah maju. Adegan ini benar-benar memabukkan. Dia menerobos kerumunan dan masuk. Dia berkata dengan keras, apa yang terjadi, Baldi? Aku memintamu untuk membawa anak-anak ini, untuk apa kamu berlama-lama? Apakah kamu ingin duduk dan minum? Mari kita berteman. Bos, aku. Wajah Baldi memerah karena keluhan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Saat Kevin Ye mendengar suara yang dikenalnya ini, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan kemudian, senyum misterius muncul di wajahnya. Melihat bos besar geng ular rakus yang tidak tinggi dan memiliki wajah penuh bopeng, Kevin Ye dengan santai mengambil tusuk sate dan terkekeh, yo, bukankah ini kakak pai terbang? Apa,
Jadi kamu bos besar geng ular rakus. Orang-orang geng ular rakus tercengang. Mereka saling memandang. Mereka berpikir dalam hati, sial, anak ini mengenal bos kita. Dasar bocah bau, jangan coba-coba mendekatiku. Aku bukan pria penekuk terbang. Aku dipanggil Maliu, dan aku dipanggil kakak Liu. Si kecil yang sangat marah meletakkan tangannya di pinggangnya dan hendak berteriak pada Kevin Ye, tetapi ketika dia melihat senyum iblis di wajah Kevin Ye dan bagaimana dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, dia sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Saat kakinya gemetar, Maliu merasakan kandung kemihnya mati rasa, sampai-sampai dia hampir mengompol. Orang yang berdiri di depan Kevin Ye tidak lain adalah Maliu yang mengikuti Zhou Zhaoyang ke sekolah untuk menghentikan Kevin Ye dan kemudian dilempar keluar seperti biskuit terbang oleh Kevin Ye. Ye, Tuan Muda Ye, sangat kebetulan. Anda juga di sini. Dia masih ingat dengan jelas Kevin Ye, siswa SMA yang seperti iblis. Bahkan jika dia melupakan orang tuanya, dia tidak akan pernah melupakan Kevin Ye. Melihat wajah Kevin Ye yang familiar namun tersenyum seperti iblis, reaksi pertama Maliu adalah berlari. Namun, di bawah tatapan penuh perhatian Kevin Ye, kaki Maliu seperti timah, membuatnya tidak mungkin untuk berlari. Hanya dengan mendengar bosnya dengan hormat memanggil lawannya sebagai Tuan Muda Ye, si botak langsung merasa bahwa situasinya tidak baik. Namun, saat ini, pisau sudah berada di lehernya, jadi mundur pasti tidak mungkin. Sambil minum bir, Kevin Ye mengunyah daging panggang yang lezat dan tertawa. Ada apa, kakak pancake, apakah Anda juga membawa orang keluar untuk makan daging panggang di tengah malam? Maliu tidak tahu bagaimana menjawab, dan hanya bisa mengikuti kata-kata Kevin Ye. Ya, saudara-saudara kita semua lapar, jadi mereka keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Aku tidak menyangka bahwa kita benar-benar akan bertemu Tuan Muda Ye, sungguh kebetulan. Ya, sungguh kebetulan. Namun, membawa seseorang untuk memanggang di tengah malam, pemandangan ini sepertinya tidak benar. Kevin Ye menyipitkan matanya dan mencibir. Bagaimana Maliu berani menatap Kevin Ye sekarang? Mendengar kata-kata Kevin Ye, Maliu melompat kaget, berbalik dan memarahi, "Hei, kalian bajingan kecil, siapa yang menyuruhmu membawa sekelompok orang ini bersamamu? Mereka semua, buang mereka demi ayah ini." Ular rakus dan yang lainnya saling memandang. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada perintah bos mereka. Klak, klak, mereka melempar orang-orang di tangan mereka ke tanah. Hehe, Tuan Muda Ye, kami orang-orang seni bela diri sudah terbiasa dengan hal itu. Senjata kami tidak meninggalkan tubuh kami akan diolok-olok oleh Anda. Setelah itu, Maliu segera memutar matanya dan berkata, Tuan Muda Ye ini, Anda dapat makan di sini. Kami tidak akan mengganggu Anda dari makan. Maliu segera berbalik dan siap untuk pergi. Namun, dia mendengar Kevin Ye dengan dingin berkata, tunggu. Maliu hampir menangis saat ini, tetapi dia hanya bisa khawatir dan tidak berani bergerak sembarangan. Dia segera menoleh dan tersenyum dengan wajah tenang, Tuan Muda Ye, apakah Anda punya instruksi lain? Ekspresi Kevin Ye berubah, tangannya yang besar tak kuasa menahan diri untuk tidak membelai lelaki kecil di sampingnya, dan berkata, Maliu, benar. Tapi sekarang setelah sandiwara ini selesai, saatnya bagi kita untuk mulai bekerja. Tuan muda ini sekarang akan secara resmi memberitahu Anda bahwa Tuan muda ini menginginkannya, apakah Anda keberatan? Tidak keberatan. Tuan muda Ye menyuruhku untuk tidak keberatan. Maliu buru-buru menganggukkan kepalanya. Ketika dia bertemu bintang jahat ini, Kevin Ye, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Kevin Ye langsung tertawa, baguslah Anda tidak keberatan. Saya akan memberitahu Anda satu hal lagi hari ini. Mulai sekarang, jalan pegunungan, laut, dan matahari berada di bawah kendali saya. Anak buah Anda tidak diizinkan menginjakkan kaki di sini. Pada saat yang sama, lepaskan semua anak yang telah Anda culik dan jual kepada tuan muda ini. Jika tuan muda ini tidak melihat pengumuman kantor polisi besok, apa yang disebut geng ular rakus Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat matahari hari ketiga, mengerti? Kata-kata Kevin Ye sama sekali tidak sopan, tidak ada ruang untuk diskusi, dan bahkan sampai mengancam kematian seseorang. Mengenai hal ini, Maliu hanya bisa tersenyum pahit, lagi pula, jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, itu akan menjadi cedera yang parah. Terlebih lagi, bahkan geng serigala surgawi tidak berani memprovokasi karakter yang brutal seperti itu. Bahkan jika dia, seorang gelandangan rendahan, meminjamkannya 100 kali keberanian, dia tetap tidak akan berani mengatakan tidak.
Sambil menundukkan kepalanya, Ma Liu berkata dengan ekspresi yang tampak seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Ya, Tuan Muda Ye telah memerintahkan saya untuk melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Di sisi lain, pemilik toko barbeque yang telah bersembunyi di dalam kios menyaksikan semuanya. Pemimpin sekte ular serakah yang biasanya sangat sombong itu seperti seorang cucu di depan pemuda misterius ini. Hal ini membuat bos sulit menerima pengaturan ini. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, bos hanya bisa terkikik melihat lelucon yang menggelikan ini. C340 Momen Saksi. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa seluruh tatanan bawah tanah Lin Hai akan runtuh sedemikian rupa, sungguh tidak terbayangkan. Siapakah Ma Liu? Ma Liu dulunya mengikuti seorang penjahat kecil di belakang Zhou Zhaoyang, tetapi sekarang ia mulai membentuk aliansi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa geng Serigala Langit yang berada di bawah kendali Baritian sudah mati namanya. Tanpa dukungan kuat dari keluarga Tian, geng Serigala Langit tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh Lin Hai di dunia gelap. Geng ular rakus yang disebut-sebut ini pasti sudah dihancurkan oleh Baritian berkali-kali. Bagaimana ia bisa bertindak begitu arogan di jalan gunung dan laut serta jalan matahari pagi? Seiring berjalannya waktu, kedai barbeque terakhir di jalan gunung dan laut untuk malam itu sudah mulai matang. Porsche 911 berwarna perak itu membawa Kevin Ye dan 3 orang lainnya yang telah makan sepuasnya dan perlahan melaju menuju Akademi Sekolah Menengah Pertama nomor 1 Lin Hai. Dalam kegelapan, 2 sosok mengikuti Porsche itu dari kejauhan. Angin bertiup di bawah kaki mereka, tetapi mereka terus bergerak dan berhenti, seolah-olah mereka takut akan ketahuan jika mereka mengikuti terlalu dekat. Baru ketika mereka mencapai pintu masuk sekolah menengah pertama, kedua sosok itu perlahan berhenti dan menemukan sudut gelap untuk bersembunyi. Melihat Kevin Ye, Howard Zhang dan si kecil berambut biru muda turun dari kereta. Baru ketika sosok ketiga orang itu perlahan menghilang dari kampus sekolah menengah pertama Ling Hai No. 1. Kedua sosok gelap itu saling memandang dan membuat gerakan, oke. Target sudah kembali, Master Shen Yu juga berhasil, semuanya berjalan lancar. Lumayan. Sayang sekali kita tidak dapat memancing target untuk menyerang kita kali ini. Kami benar-benar ingin melihat orang kuat macam apa orang ini, yang bahkan tidak bisa menghadapi Long Er dan Long San bersama-sama. Lupakan saja, kita punya banyak waktu di masa depan. Hehe, lain kali kita bertarung adalah ketika bocah kecil itu mati. Ya. Sepertinya semua persiapan untuk tempat pertama sudah dilakukan. Ayo cepat kembali dan laporkan ini ke tempat pertama. Kalau tidak, tempat pertama akan terburu-buru. Tepat saat kedua sosok itu hendak berbalik dan pergi, sebuah tawa terdengar dari belakang mereka. Kalian berdua, cahaya bulan begitu indah malam ini. Karena kalian sudah datang, mengapa kalian tidak tinggal saja? Mendengar suara di belakang mereka, kedua sosok hitam itu langsung terkejut. Keduanya disebut sebagai pembunuh tingkat surga, peringkat 30 teratas dalam daftar hitam, tetapi mereka tanpa sadar diikuti. Mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Namun, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Mereka hanya menoleh untuk melihat cahaya dingin melintas di mata mereka. Setelah itu, luka tipis berdarah muncul di tenggorokan mereka pada saat yang sama. Pupil kedua mata mereka melebar saat mereka menatap orang yang berdiri di belakang mereka yang berpakaian putih dan sebersih salju. Yun Fei yang legendaris, salah satu dari 6 panglima besar pengawal roh bulu, pedangmu, memang, cepat. Melihat dua pria berpakaian hitam di depannya jatuh ke tanah, pendekar pedang berpakaian putih itu tertawa dingin dan berkata dengan nada meremehkan, penjaga peringkat surga dari peringkat naga dan harimau benar-benar hebat. Tepat saat pendekar pedang berpakaian putih itu merasa senang dengan dirinya sendiri, suara seorang wanita terdengar jenaka. Aku berkata, Yun Fei Yang, lihatlah penampilanmu yang sombong. Kau benar-benar berpikir kau adalah semacam karakter. Kau hanya berada di puncak Gajah Naga, jika kita bertarung langsung, kau mungkin tidak akan sebanding dengan kedua orang ini. Dengan itu, cahaya keemasan melintas di tanah. Seorang wanita cantik yang secantik peri dan secantik batu giok tertawa saat dia muncul di depan Yun Fei Yang. Yun Fei Yang tertawa licik, Meng, jadi ternyata kau juga ada di sini. Kemudian, Yun Fei Yang cemberut dan berkata, Meng, kita berdua adalah teman lama selama lebih dari 10 tahun, lihatlah dirimu, kau menyakitiku saat kau datang, kau sangat menyakiti hatiku. Wanita yang dipanggil Meng itu masih memasang ekspresi dingin di wajahnya saat menghadapi senyum nakal Yun Fei Yang,
seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Aku tidak peduli dengan lukamu, yang kupedulikan saat ini hanyalah keselamatan Tuan Muda. Aku tidak pernah menyangka, sungguh tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya pengguna kekuatan super kelas S di dunia ini ternyata adalah seorang anak kecil. Yun Fei yang tertawa sinis, apa, Meng Meng, sebagai pengguna kekuatan super kelas S, kau punya keinginan untuk bertarung dengannya. Tentu saja, aku ingin melihat seberapa kuat kemampuan spiritual legendaris itu. Gadis yang dipanggil Meng Meng itu memiliki wajah yang penuh semangat juang. Bahkan dari jauh, Yun Fei yang bisa menciumnya. Dengan senyum pahit, Yun Fei yang menggelengkan kepalanya, benar-benar gadis yang kejam. Mendengar ejekan Yun Fei yang, Meng Meng tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan hanya berkata dengan dingin, Yun Fei yang, apakah kau ingin aku mengirimmu untuk bertamasya ke luar angkasa? Yun Fei yang begitu takut sehingga tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan dia segera melambaikan tangannya, berkata, tidak, Meng Meng, mari kita bicarakan ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Huff. Meng Meng mendengus jijik, apa yang kau lakukan berdiri di sana, kepala superior masih menunggu kabar kita. Ya, aku pulang. Aku pulang. Yun Fei yang telah membunuh 2 penjaga Heaven Rank dengan satu tebasan, tidak menunjukkan amarah di depan gadis bernama Meng Meng ini. 2 sosok dengan cepat meninggalkan gerbang sekolah SMP Ling Hai No. 1, dan di sudut gelap itu, hanya tersisa 2 mayat, tergeletak dengan dingin. Saat ini, Tuan Muda kita Ye tidak tahu bahwa dia membawa pulang seorang sosok berbahaya. Di asrama putra SMP Ling Hai No. 1. Saat Howard Zhang kembali ke asrama, dia jatuh ke tempat tidurnya dengan lambaian, dan kemudian dengan gembira berseru, ayah, akhirnya aku pulang setelah hari yang melelahkan. Kevin Ye tertawa saat dia dengan lembut meletakkan si kecil yang selalu tergantung di tangannya ke tempat tidur. Nak, siapa namamu? Di mana rumahmu? Kevin Ye berjongkok dan menggoda si kecil imut di depannya. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakan Kevin Ye, si kecil itu tidak berbicara, dan terus mengamati Kevin Ye dengan sepasang mata biru mudanya. Howard Zhang berbaring di tempat tidur, dengan rasa ingin tahu menatap Kevin Ye dan si kecil. Setelah beberapa lama, dia akhirnya membuka mulutnya, kakak Ye, si kecil ini sepertinya tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia muncul. Dia tidak mungkin bisu, kan? Kevin Ye menatapnya kosong, tetapi sebelum Kevin Ye bisa mengatakan apapun, Little Zheng, yang sedang duduk di tempat tidur Kevin Ye, tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan sepasang mata biru mudanya. Howard Zhang sangat terkejut hingga dia hampir jatuh dari tempat tidur. Bajingan, mata si kecil ini sangat menakutkan. Itu membuatku merasa seperti telah melihat film hantu, dan aku tidak berhalusinasi. Setelah menatap dengan bodoh untuk waktu yang lama, Howard Zhang akhirnya sadar kembali, dan tidak berani menatap sota kecil itu lagi. Lagi pula, pada saat itu, Kevin Ye merasakan kehendak spiritual yang kuat melayang keluar dari tubuh si kecil itu. Bagi Kevin Ye, kehendak spiritual yang menindas seperti ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tahap abadi duniawi. Namun dengan sangat cepat, Kevin Ye tertawa, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, mungkin itu hanya kebetulan, bagaimana mungkin ada seorang abadi duniawi yang begitu muda. Si kecil, jangan berlarian. Kakak akan pergi mengambil air dan memandikanmu. Lihat betapa kotornya dirimu. Kau hanya seekor kucing bunga kecil. Entah mengapa, Kevin Ye merasa bahwa dia memiliki kesan alami yang baik terhadap si kecil yang telah dia gendong ini. Si kecil yang tersenyum yang sedang memperhatikan Kevin Ye menjadi sangat patuh, perlahan menganggukkan kepalanya saat menjawab dengan, N. Dengan sangat cepat, Kevin Ye membawa baskom berisi air panas dan menyeka kotoran dari wajah si kecil di depannya dengan air itu. Wajahnya yang sudah mengerikan, setelah dicuci dengan air, menjadi semakin mengerikan. Sepasang mata yang menawan, hidung yang tinggi dan mancung, dan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampak seperti monster kecil. Menatap anak kecil yang sebenarnya dengan bodoh selama setengah menit, Kevin Ye akhirnya sadar kembali, dan mendesah, aku benar-benar tidak tahu siapa yang begitu beruntung telah melahirkan seorang sosok kecil yang begitu cantik. Aku kehilanganmu, orang tuamu pasti patah hati. Sambil berbicara, Kevin Ye terus-menerus menggunakan handuk basah untuk menyeka tangan kecil si kecil yang kotor. Ketika Kevin Ye tidak memperhatikan, si kecil yang berbahaya ini dengan ganas menyipitkan matanya, dan matanya menjadi sangat menakutkan sekali lagi. Namun, dengan sangat cepat, jejak keengganan muncul di wajah cantiknya itu. Setelah terjerat untuk waktu yang lama, si kecil akhirnya bergumam pada dirinya sendiri dan menyerah pada kesempatan ini untuk menyakiti Kevin Ye.
Pada saat ini, Kevin Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengamati pakaian anak kecil yang compang camping itu, lalu berkata kepada Howard Zhang, Hyacin, pergilah dan cari satu set pakaian di lemariku. Pakaian anak kecil ini semuanya robek, aku akan menggantinya untuknya. Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan wajah penuh keheranan. Aku berkata, Kakak Ye, apakah kamu yakin dia bisa memakai pakaianmu? Dia masih anak-anak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Berhenti sejenak, Kevin Ye bergumam, tidak bisakah kamu mengganti pakaianmu jika kamu terlalu besar? Kamu benar-benar orang yang sulit ditipu. Howard Zhang tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan berjalan ke sisi lemari. Tidak lama kemudian, Howard Zhang menemukan kemeja yang pas dan celana jeans. Kevin Ye menerima set pakaian itu, memberi isyarat ke depan dan ke belakang, dan bergumam pada dirinya sendiri, kelihatannya memang agak kebesaran. Namun dengan sangat cepat, Kevin Ye tersenyum, tapi itu tidak masalah. Saat dia berbicara, Kevin Ye dengan ringan menepuk hidung si kecil dan berkata, si kecil, tunggu sebentar. Kakak akan membantumu mandi nanti dan berganti pakaian bersih. Sambil bergumam dengan mulut terbuka, si kecil menatap Kevin Ye dengan ekspresi penasaran, dan sedikit bingung. Bahkan Howard Zhang tidak percaya bahwa kakak Ye, yang selalu mengikuti Kevin Ye, akan dapat mengganti pakaian yang dikenakan oleh orang dewasa menjadi pakaian anak berusia 10 tahun. Kevin Ye mengambil kemeja itu terlebih dahulu, dan kemudian meletakkan celana jeans di atas meja. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya dan menggunakan tangannya untuk membuka kemeja itu. Kevin Ye tertawa sinis, teman-teman, saat berikutnya adalah saat untuk menyaksikan keajaiban.